Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang apa itu minyak bumi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afrizal. Saya Muhammad Marisa. Saya Muhammad Rifail. Saya Stefania Sari. Yang pertama di sini ada proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi dikenal dengan sebutan bahan bakar fosil. Minyak bumi merupakan bahan bakar yang berasal dari fosil jasa draining, organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan menghadap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan mengurangi sisa-sisa organisme tersebut dan mengubah menjadi minyak bumi. Seiring dengan terjadinya reaksi penguraian, gas alam pun terbentuk. Gas alam terletak di atas lapisan minyak bumi. Minyak bumi tersebut terangkap di antara lapisan batuan di dasar lautan. Minyak bumi dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan teredosit di suatu tempat jika terhalang oleh lapisan yang kedap cair dan gas. Jadi kesimpulannya, minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika masa purba. Tanaman dan hewan laut kecil mati lalu terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Minyak bumi akan bergerak melalui batuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras, menghasilkan minyak bumi. 2. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi hasil eksplorasi pengeboran masih berupa minyak mentah atau minyak crude oil. Minyak mentah ini mengandung berbagai zat kimia berwujud gas cair dan padat. Apa saja yang terkandung dalam minyak bumi? Komponen utama minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon baik alifatik, alistik maupun aromatik. Kadar unsur karbon dalam minyak bumi dapat mencapai 60-85%. Sedangkan sisanya merupakan campuran unsur hidrokarbon dan unsur lain. Misalnya hidrogen 0-0,5%, belerang 0-6%, dan oksigen 0-3,5%. Unsur yang terkandung dalam minyak bumi: 1. Atom karbon 80-90%, hidrogen 11-14%, 3. Nitrogen 0,1-0,3%, 4. Air 0,5%, 5. Oksigen 0,05% sampai 1,5%, 6. Sulfur 0,05% sampai 6%. Komposisi minyak bumi: fase cair, gas padat. Komposisi utama hidrokarbon 83-87% karbon, 11-14% hidrogen. Senyawa nitrogen 0-0,5%, senyawa sulfur 0-6%, oksigen 0-3,5%. Kualitas minyak bumi diukur dengan bilangan oktan. Ada teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Minyak bumi merupakan campuran senyawa-senyawa hidrokarbon. Untuk dapat dimanfaatkan perlu dipisahkan melalui distilasi bertingkat, yaitu cara pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Pada kolom bertingkat, komponen utama minyak bumi dan gas alam adalah alkana. Ini ada senyawa menyusun minyak bumi. Gas petroleum ada 20 Celcius, gasolin atau bensin 150 Celcius, kerosin atau minyak tanah 200 Celcius, diesel 300 Celcius, minyak bahan bakar industri 370 Celcius, dan ada minyak pelumas lilin, parafil, dan aspal 400 Celcius. Keempat yaitu fraksi minyak bumi dan kegunaannya. Pada dasarnya, sebelum didapatkan fraksi-fraksi minyak bumi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, minyak mentah telah mengalami proses pemisahan dan cracking. Dalam proses pemisahan ini, pada prinsipnya, minyak mentah yang merupakan campuran semua komponen yang akan dipisahkan masing-masing komponennya yang berisi hidrokarbon berdasarkan perbedaan. Minyak
Jika komponen telah menguap, maka uap akan masuk ke pipa kondensasi sehingga akan mengalami pendidih. Dalam pipa kondensasi, uap ini akan berubah menjadi fase cair kembali dan menghasilkan minyak yang lebih murni. Pada hasil pemanasan didapatkan residu yang juga merupakan produk dari pengolahan minyak bumi itu sendiri. Nah, di sini ada tabel fraksi hidrokarbon yang didapatkan dari distilasi bertingkat. Adapun beberapa jenis fraksi minyak bumi dan kegunaannya secara umum, yaitu yang pertama fraksi ringan gas. Gas yang pada umumnya dihasilkan oleh minyak bumi yaitu contohnya gas propana dan gas butana. Kegunaan fraksi gas ini yaitu digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak LPG yang tersusun dari propana dan butana. Yang kedua yaitu petroleum ether atau PE. Petroleum ether merupakan fraksi hasil pengolahan minyak bumi yang banyak digunakan sebagai pelarut yang bersifat nonpolar dalam reaksi kimia. Yang ketiga yaitu bensin atau gasolin. Bensin merupakan senyawa olahan minyak bumi dengan struktur senyawa hidrokarbon alkana dengan jumlah rantai karbon sebanyak 6-9 karbon. Bensin banyak digunakan dalam kehidupan manusia sebagai bahan bakar alat transportasi. Yang keempat yaitu nafta. Nafta secara struktur merupakan hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 9-12 yang berupa campuran. Fraksi ini banyak digunakan sebagai bahan pembuatan atau sintetis senyawa dalam produk cat, kosmetik, plastik, karet, deterjen, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu minyak tanah atau kerosin. Dalam pengolahannya, minyak tanah bisa didapatkan secara murni melalui distilasi fraksinasi untuk memisahkannya dengan komponen lainnya. Fraksi minyak tanah ini banyak digunakan sebagai bahan bakar kompor tradisional. Selain minyak tanah, dalam fraksi ini juga terdapat aftur yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Yang keenam yaitu solar. Solar merupakan fraksi dengan struktur kimia campuran antara hidrokarbon alkana dengan rantai karbon 15-17 atom. Solar digunakan sebagai bahan bakar dalam industri dan juga sebagai bahan bakar mesin berjenis diesel. Yang ketujuh yaitu pelumas atau oli. Pelumas menjadi fraksi minyak bumi dengan komponen berupa hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 18-20 atom. Pelumas didapatkan melalui pemanasan minyak mentah dengan suhu 350-500 sehingga menguap dan akan dikondensasi menjadi pelumas. Yang ke-8 yaitu ada lilin. Lilin memiliki banyak manfaat pada kehidupan manusia seperti digunakan sebagai korek api, bahan dalam pembuatan batik, sebagai lilin, pelapis kertas untuk makanan, dan lain sebagainya. Terus yang ke-8 ada minyak bakar atau fuel oil. Secara umum minyak bakar banyak digunakan sebagai bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti PLTU. Nah, yang terakhir yaitu ada aspal. Aspal memiliki titik didih sangat tinggi yaitu di atas 500 sehingga pada pemanasan di bawah suhu tersebut aspal akan tetap tidak menguap. Aspal banyak digunakan sebagai bahan dalam pembuatan jalan raya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai isolator. Nah, dapat kita simpulkan bahwa minyak bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar. Keduanya merupakan sumber energi primer utama. 84% dari volume hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi diubah menjadi bahan bakar yang di dalamnya termasuk dengan bensin, diesel, bahan bakar jet, dan LPG. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.